Wilujeng Sumping Kang. Wilujeng Sumping. Oke, selamat datang di Rapat Kerja Nasional Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah. Kemarin latihan 2 Kang, di Pendopo atau di Balai Kota. Jadi saya tanya, oh ingat ya. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini di sela-sela kesibukan kita bersidang komisi, alhamdulillah kita kedatangan tamu besar kita, Kang Ridwan Kamil, yang sudah kami tunggu-tunggu dari tadi malam, Kang. Semoga mention di Twitter, Kang Emil retweet, dan semoga di direct message langsung. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, agenda malam ini merupakan agenda besar kita. Kita bersilaturahmi dengan salah satu pemimpin bangsa kita, salah satu putra terbaik Aisyah dan Muhammadiyah. Kemarin saya nge-tweet dengan Kang Emil, ada gambar anak-anak waktu simulasi dan berdoa. Simulasi kebakaran kok berdoa, itulah Muhammadiyah. Trauma healingnya dengan berdoa, yuk anak-anak tenang, lihat kebakaran, PMK Kota Bandung sudah siap kok, sudah tangguh katanya. Bapak Ibu yang terhormat, yang kami hormati, Kang Emil alias Pak Insinyur Ridwan Kamil MUD kalau nggak salah. 3 tahun yang lalu saya belajar di Urbane, tapi yang begitu kan nggak lama-lama. Akhirnya saya belajar arsitektur tempat yang lain. Kemudian selamat datang yang luar biasa kepada Ayahanda Jrianto. Kang Emil, coba dilihat seragamnya, Kang. Ini sudah siap dari tadi pagi, Kang. Bapak Budi Setiawan. Bapak Budi Setiawan ini relawan luar biasa, Kang Emil. Beliau juga pengurus takmir Masjid Agung Keraton Yogyakarta. Alhamdulillah, dan juga Bu Rahmawati Husein, sosok wanita tangguh, Kang Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi muslimin. Kang Emil yang sungguh sangat saya hormati, Pak Suhada sebelumnya, Pak Hadrianto dari pimpinan Muhammadiyah, Pak Suhada dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, hadirin seluruh para peserta Rakernas yang telah sejak Jumat kemarin kita hadir di Kota Bandung dalam acara Rakernas. Karena kemudian pada Jumat pagi kemarin kita mengadakan simulasi penanggulangan kebakaran bersama di BPK. Sungguh satu kegiatan yang sangat interaktif. Kami merasa bisa terbantu dari pihak pemerintah Kota Bandung, kemudian juga banyak pihak yang membantu kegiatan tersebut. Mungkin nanti kita bisa putar filmnya. Kemudian juga pada siang kemarin kita menyelenggarakan talk show revolusi mental untuk pengurangan risiko bencana. Dan semalam kita silaturahmi ke Pendopo di jamu makan malam. Sungguh sangat bangga. Dan sepagi tadi kita telah menyelenggarakan Rakernas secara resmi dengan berbagai kegiatan, dan malam hari di sela-sela sidang komisi tadi kita mendapat informasi sungguh satu kebahagiaan kami bisa hadir di acara Rakernas ini. Karena kita tahu di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan, kami sebelumnya kami sudah silaturahmi pada Kang Emil. Ada satu hal tadi Mas Emil menyebut, saya ini takmir menuju Gede Kauman di Jakarta. Saya mau belajar menghijaukan lapangan seperti di depan Masjid Raya Bandung. Karena kalau di depan Masjid Gede Kauman itu katanya harus pasir, jadi sangat berbeda. Tapi makanya mungkin saya belajar, karena nanti kami dapat usulkan pada Kasotel.
Tapi lepas dari semua itu satu kesyukuran pada malam kita Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Mars Relawan Muhammadiyah. Makna di sana sudah disampaikan. Kita mengabdi pada Tuhan, berbakti pada bangsa. Dan kemudian satu hal, kita menjaga martabat manusia. Karena disampaikan di sini, kita menjadikan korban bencana bukan sebagai objek, tapi kita mengangkat mereka tetap dalam nilai-nilai kemanusiaan. Karena di sana ada nilai persaudaraan yang kita angkat. Oleh karena itulah, pada malam hari ini kita bersilaturahim, jati diri relawan Muhammadiyah tertera pada lakban. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya pada lakban. Harus kita wujudkan nyata. Sejak lebih 2 bulan yang lalu, alhamdulillah, kami sudah mendalami kegiatan Rakernas berupa operasi tanggap darurat di Balai Indah Bandung. Kami teman-teman relawan Muhammadiyah, bahkan kemudian kami mendatangkan dari Malang tim kesehatannya, dari Jawa Tengah juga hadir semuanya, dari Pondok Kopi Jakarta juga hadir, semuanya untuk membantu saudara-saudara kita. Meskipun kemudian kami terbagi dalam beberapa provinsi, dalam beberapa daerah, tapi bagi kami ketika ada bencana, maka kemudian lintas administrasi itu satuan yang sulit kita cegah. Ya. Oleh karena ke depan memang kita akan tata atur bagaimana satu daerah akan bisa diperkuat oleh daerah sendirinya. Ini kami depan itu rumusan di dalam program yang akan kita bicarakan, kita putuskan, kita sosialisasikan malam sampai besok, insya Allah itu satu hal yang menjadi. Oleh karena itu kami mohon nanti kami akan memberikan banyak hal tentang kegiatan di Kota Bandung yang jelas menumbuhkan semangat kejuangan kami. Kalau tadi semangat Bandung, ada beberapa semangat Bandung Lautan Api, semangat Asia Afrika Bandung yang kami juga dan pernah juga dihitungnya, dan tadi semangat Bandung Juara menjadikan kami inspirasi selama beberapa kita. Setelah data kami terima kasih karena kita bicarakan bersama tausiah tua dari kami yang insya Allah akan memberikan inspirasi pada kita semua. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan besar bersama TK Aisyah, dan ada satu tanda luka yang tidak bisa hilang dari TK Aisyah. Tepuk tangan dong. Kayak gitu loh. Dan beliau selalu berbicara ke depan audiens Muhammadiyah, saya orang Muhammadiyah. Dan saya ingin beranggota Muhammadiyah. Terakhir audiensi seperti itu kan ya. Bapak Ibu, kita sambut dengan tepuk meriah Kang Emil memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai keluarga besar Muhammadiyah, khususnya di kelompok LDMC yang hadir. Yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah dan juga wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung khususnya. Saya ucapkan selamat datang di Kota Bandung, kota yang awal tahun ini skor kebahagiaannya 70,6 ya, dengan indeks BPS itu adalah salah satu skor tertinggi di Indonesia. Saya ini tadi oleh Pak Mas Priyo sudah disampaikan sedikit pengantar, jadi banyak irisan sebenarnya dengan Muhammadiyah. Saya lulusan TK Aisyah di Kota Bandung. Jadi saya alumni Aisyah yang jadi wali kota kira-kira. Tadi tanya ada luka. Nah dulu waktu saya mau sekolah TK,
dihantar oleh paman saya menyeberang karena PK dengan rumah nggak terlalu jauh. Mau ke Serempet Angkot, ya. Mau ke Serempet Angkot. Mas Priyo sering lari-lari aja biar langsung. Pas mau ke Serempet Angkot, paman saya itu memegang erat tangan saya, tapi dia lupa dia itu lagi sambil merokok gitu. Jadi di sini ada cacat tangan saya. Rokok ya, kayak sundut rokok tidak sengaja. Jadi sampai sekarang kalau lihat tanda ini berbentuk lingkaran, saya ingat waktu TK di Aisyah ya. Kemudian ayah saya ini lulusan SMA Muhammadiyah juga, tapi di Subang dan Purwakarta kalau tidak salah, saya lupa antara dua kota itu. Adik saya 3 tahun pesantren di Darul Arkom di Garut ya. Jadi Muhammadiyah banget nggak begitu. Dan dari adik saya juga belajar. Dia bilang begini, belajar Muhammadiyah itu gampang. Apa? Hafalin aja surat Al-Maun. Udah, saya bilang. Dan berkali-kali dalam sholat fardu biasanya surat favorit saya surat Al-Maun. Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Seterusnya. Saya baca, ya memang itu kemanusiaan. Jadi kalau ditanya syariat kemanusiaan dari mana referensinya, menurut saya surat Al-Maun itu. Saya ini dosen di bidang arsitek, nama Mas Priyo tadi. Jadi dosen dan arsitek ini melatih saya berimajinasi. Maka saya senang ditantang oleh problem untuk saya cari solusinya dengan gagasan. Kemarin kami baru dapat 3 award dari Menpan atas inovasi birokrasi. Yang kedua, selain dosen dan arsitek, saya ini di sisi arsiteknya adalah pebisnis. Ya, sebagai dosen saya bidangnya arsitektur perkotaan, saya punya karyawan juga dulu 70 orang dan kerjaan saya hampir lebih dari 100 ada di luar negeri. 70 karyawan saya punya sebelum jadi wali kota, jadi saya paham betul yang namanya proaktif, ya, jemput bola, percaya diri, meyakinkan orang. Yang ketiga, selain dosen dan saya wirausahawan, saya ini sosial aktivis. Saya mendirikan Indonesia Berkebun. Ya, Indonesia Berkebun itu modalnya dari satu tweet di Twitter, saya ingat 2009. Sekarang dari satu tweet berkembang ke 40 kota. Kami punya jaringan. Kerjanya adalah mengajak orang-orang kota untuk menghijaukan tanah-tanah kosong, dinding-dinding nganggur, atap-atap kuno untuk menjadi penghijauan. Dalam bentuk penghijauan yang bisa bermanfaat. Sekarang jadi wali kota, saya wajibkan. Kalau dulu karena perjuangan sebagai civil society, ngajakin pemerintah susah, saya ngajakin masyarakat kan. Dan sekarang jadi wali kota, setiap RW di Bandung ini kita punya urban farm. Insya Allah terbaik se-Indonesia. Untuk menunjukkan tidak ada kemubaziran dalam ruang-ruang kota. Jadi di Bandung ini kami panen setiap 3 minggu sekali. Dan ini contoh yang gambar kanan itu Sungai Jorok, ya. Akhirnya oleh warga ditutupi bambu, di atasnya ditanami sesuatu. Jadi kreativitas lahir di situ. Dari ruang yang tadi tidak terpakai menjadi. Nah, ini terus menjadi renungan saya, Bapak Ibu. 2014 saya diminta pidato di depan 500 wali kota sedunia, ya, di Singapura. Itu wali kota dari Barcelona, dari Rotterdam, dari mana-mana. Saya tanya ke panitia, agak minder dikit lah, baru setahun jadi wali kota. Saya harus pidato apa? Kan belum kelihatan, baru setahun kan begitu. Panitia bilang, Mr. Mayor, you will speak about citizen collaboration.
Dia bilang begitu. Kita tidak melihat kekuatan partisipasi publik di seluruh dunia, paling tinggi itu di Indonesia. Ya. Kami kota-kota dunia ingin belajar ke Indonesia melalui Bandung, gimana sih cara mengajak partisipasi publik. Karena di kota-kota kapitalis lain kan top down, Pak. Ya udah, saya pede aja, saya pidato. Termasuk urusan kebencanaan di kota Bandung ini, kalau tidak salah, kami tidak hanya mengandalkan dinas kebakaran, Pak. Kami ini punya relawan, jumlahnya 15.000 yang hidup sebagai warga biasa, tapi pada saat emergensi, skillnya akan muncul karena sudah dilatih kami untuk jadi pemadam kebakaran dan lain sebagainya di wilayah masing-masing. Kami menang penghargaan inovasi dinas kebakaran karena kalau di Bandung bukan teknologinya yang canggih, semprot-semprotannya yang istimewa, tapi karena si 15.000 relawan kebakaran itu yang siap siaga kalau terjadi sesuatu, kan begitu ya. Kembali lagi, kenapa mereka mau? Semangat gotong royong, sila ketiga kita. Nah, jadi kesimpulan dari cerita-cerita tadi, saya punya optimisme terhadap bangsa ini, gitu ya. Asal energi-energi positif yang terkandung di dalam anak-anak Indonesia ini kita panen. Nah, wajahnya itu hari ini tercermin sempurna di MDMC, kira-kira begitu. Nah, ini kolaborasi, karena tentaranya nggak ada perangnya, saya suruh bersihin sungai gitu ya. Mereka senang juga. Nah ini jadi kalau ditanya Bandung gimana, Bandung hari ini terbuat dari kekompakan. Bandung hari ini terbuat dari kebahagiaan dan seterusnya. Ya. Tadi di lingkungan saya ada penasehat, itu kelompok warga kan, yang pintar-pintar. Di lapangan ada juga kolaborasi, jadi ini kota kolaborasi. Makanya kalau nanti tanya warisan apa Pak Wali terhadap kota Bandung, saya akan bilang warisan saya membangun peradaban kota berbasis kolaborasi warga. Itu rumusnya. Supaya siapapun nanti wali kotanya Pak, ekosistem ini sudah dewasa, jadi bisa matang melanjutkan perubahan lah kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya mengaturkan terima kasih sudah datang di kota Bandung. Yang pertama saya mohon maaf, kemarin waktu di pendopo itu Pak Wakil saya sedang di luar kota, saya juga sedang di luar kota, Pak Sekda juga sedang di luar kota, jadi mohon izin tidak ada pejabat yang menyambut, tapi pendopo itu adalah rumah rakyat, bisa dipakai apa saja, dan kemarin saya kira hangat ya menyambut kedatangan teman-teman se-Indonesia, makanya saya bayar secara fisik hari ini ya. Jadi jangan di-tweet-tweet lagi ya. Video. Nah, berikutnya tadi itu ya strategi yang saya sampaikan. Berikutnya, jadi pemimpin itu kalau wali kota itu Anda harus jadi supir, tapi harus jadi montir juga. Jangan pakai lagu. Jadi kalau ditanya Pak Wali, perubahan di Bandung lumayan signifikan, apa rumusnya? Saya jawab, rumus pertama adalah karena saya menerapkan kepemimpinan Ing Madya Mangunkarso. Dan Ki Hajar Dewantara mengajarkan Ing Ngarso Sungtulodo di depan, Ing Madya Mangunkarso di tengah pasukan, Tuturi Handayani di belakang ya. Setelah saya praktekkan, yang paling relevan untuk saya khususnya adalah memimpin di tengah pasukan. Melelahkan secara fisik karena saya ikut razia PSK. Saya ikut beresin pot-pot yang salah posisinya. Saya tiap hari naik sepeda. Saya datangi camat, lurah dan sebagainya ya dalam keseharian saya. Sehingga saya tahu dengan Ing Madya Mangunkarso ini saya bisa dorong pasukan dari tengah, yang keteteran saya kira gitu, karena masih kelihatan. Tapi kalau terlalu di depan
terlalu berpikir kayak pejabat zaman dulu ya, yang sifatnya selalu di depan. Kita nggak tahu pasukan kita keteteran kan, tahunya nyuruh-nyuruh aja. Makanya saya bilang sekarang, pidato saya sama aja. Wahai para pejabat di Bandung, jadi pejabat hari ini adalah pejabat turun tangan, bukan tunjuk tangan. Ke warga juga sama. Hei, jadi warga Bandung, jadi warga hari ini adalah warga yang turun tangan, bukan lepas tangan. Nah, saya di 6 bulan ini banyak inovasi sosial, ya, mungkin bisa kita kolaborasi. Yang pertama, Pemkot Bandung akan bikin namanya rapat warga. Ya. Setiap kepala keluarga di Kota Bandung akan dikasih rapot kayak anak SD. Tapi isi rapotnya namanya indeks kemasyarakatan. Isinya apa? Kalau Anda jarang gotong royong, kalau Anda diajak kerja bakti yang dikirim pembantunya, kalau Anda kirim mau rapat RW yang dikirim hanya diganti dengan duit dan sebagainya, Anda nggak pernah bergaul, rapot Anda merah. Tapi kalau Anda rajin rapat RW, rajin ke masjid, rajin anaknya dikirim maghrib mengaji di Kota Bandung, rajin gotong royong kerja bakti hari Minggu dan hari Jumat, rapot Anda hijau. Kita sedang persiapan maghrib mengaji, mewajibkan anak-anak di Kota Bandung dari maghrib sampai isya nggak boleh keluyuran nggak jelas. Ya. Dia wajib mengaji di rumah atau di masjid. Sekarang lagi saya kumpulkan relawan-relawan guru ngajinya, karena jumlah masjid di Bandung banyak sekali, 4.000. Ya. Nah, itu kita lakukan. Kita juga akan persiapkan 6 bulan ini namanya Ayo Bayar Zakat. Ini Al-Maun juga motivasi saya. Kenapa? Statistiknya mengagetkan. Kalau semua orang Islam bayar zakat hari ini di Indonesia, Bapak Ibu, nilainya 200 triliun per tahun. Tapi yang dikelola oleh Dompet Duafa, Rumah Zakat dan teman-temannya hanya 2,5 triliun. Anggap 2%. Berarti ada 98% orang tidak jelas apa dia bayar zakat atau tidak. Jadi kalau pakai teori Al-Maun, kalau semua orang Indonesia ini taat, gak ada kemiskinan. Karena baldatun toibatun warabun ghafur itu bagi saya artinya masalah masyarakat diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Kira-kira begitu. Terakhir dari saya, terjemahan Al-Maun yang saya terjemahkan di Kota Bandung, ini sudah finalisasi. Kami akan bikin program namanya Family for Family. 3F. Apa itu 3F? Satu keluarga miskin nanti akan diurus oleh satu keluarga mapan. Di Bandung ada 60.000 keluarga miskin, saya sedang mencari 60.000 keluarga mapan. Ya. Jadi nanti satu orang miskin, ya. Iya. Saya teorinya Al-Maun, Pak, persis. Saya cerita terbuka di forum ini. Saya bilang, ada orang miskin, terlantar, anak yatim, orang kaya juga banyak, tapi mereka bingung. Akhirnya saya gagas itu, family for family. Tapi kalau dulu kan orang tua asuh aja anaknya, saya bilang kurang menaikkan martabatnya. Kita urus ayahnya juga, cariin kerjaan, kita urus ibunya juga, tambah modal dikit buat mandiri kan, satu keluarga nanti mampu. Kenapa namanya family for family? Karena saya punya visi ini bisa mendunia. Jadi keluarga mapan teman saya waktu di New York dulu, di Hong Kong dulu bisa mengadopsi jadi keluarga asuh orang-orang miskin di Indonesia atau di Bandung. Saya butuh beras, nggak dikasih berasnya, kamu datang ke toko beras, nanti toko beras yang nagih ke saya. Kira-kira gitu sistemnya. Sehingga diharapkan terjemahan Al-Maun ini kalau di Bandung dalam waktu 2 tahun, mudah-mudahan tolong doanya, saya ingin mengikis kemiskinan. Tidak melulu program top down dari negara, dari pemerintah gitu ya, tapi saya ingin membuat rekayasa sosial di mana masyarakat menyelesaikan masyarakat sendiri. Pada kebun dapur itu. Ini kan sketsa saya iseng-iseng berhadiah. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, nilai-nilai Muhammadiyah itu saya terjemahkan ke dalam banyak jawaban-jawaban terhadap permasalahan sosial di negeri ini kira-kira. Ya, jadi
Ibu saya ini guru saya, ya. Jadi dalam hidup ini orang terbaik yang guru, ibu itu adalah guru abadi, ya. Berhenti jadi guru seorang ibu pada saat dia meninggal dunia. Selama hidupnya dia guru kita. Dan ibu saya kalau nelfon saya cuma 2 urusan, ngomongin apa aja, udah sholat belum, udah makan belum. Mau saya jadi apa juga bagi ibu saya kamu tuh anak saya. Cuma mau nanya itu aja, buat tanggung jawab saya, kata ibu saya. Udah sholat, saya juga nggak ditanya bertanggung jawaban kan. Dan sebagai ibu udah makan belum, itu aja. Nah, jadi saya cerita tadi ya, saya banyak bersentuhan dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu isi hati saya, isi kepala saya. Mudah-mudahan 1-2 bisa nempel. Kalau ada program-program yang bisa disinkronkan, saya senang hati. Dan sering-sering ke Bandung. Yang besok kan masih ada ya. Saya titip satu hal, jangan lupa belanja di Kota Bandung. Terima kasih. Mohon maaf, saya wali kota ini Sabtu Minggu rasanya hari Senin. Jadi habis ini saya ada 2 rapat lagi. Belum selesai tugas saya tiap hari sampai jam 11. Mohon doanya diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung di-tweet, Kang. Biar kelihatan langsung. Bapak Suhaja. Lehernya, Mas. Ini. Sip. Oke. Oh ya, betul. Together for humanity. Almaun. Bapak, kami mohon dengan sangat bisa foto bersama. Foto 4 dulu. Yang mau foto ke sana. Juara. Persib juara. Bandung juara, Arema kedua. MDMC Muhammadiyah Jaya, Bandung juara 1. Saya mau foto di Rakernas MDMCC Indonesia di Bandung. Apalagi dulu saya juga lulusan sekolah Aisyah Muhammadiyah, ikut menyemangati dan banyak inspirasi bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, kan begitu ya. Manusia-manusia yang cukup dengan dirinya sendiri dan hidupnya banyak didedikasikan untuk menolong orang lain kan. Nah, manusia-manusia terbaik itu tercermin dari kelompok MDMC ini. Orang-orang yang selalu datang untuk menolong yang sedang kesusahan. Ada nggak rencana untuk bergabung di warga Muhammadiyah Pak? Kebetulan kan Bapak pernah menjadi sekolah di Muhammadiyah juga. Ya, sedang diurus juga, mudah-mudadan diterima oleh Dan keluarga. kalaupun memang masuk kan motivasi apa sih yang menjadi warga Muhammadiyah ini? Pegangan saya selalu satu, surat Al-Maun aja. Surat itu selalu mengiringi setiap keputusan, tindakan, inovasi saya. Mudah-mudahan semakin saya aktif, orang fakir miskin, anak-anak terlantar, dan mereka yang membutuhkan bisa kita bantu dengan prestasi. Harapan kita Pak dengan jabatan Indonesia untuk Kota Bandung. Oh, saya titip supaya jadi profesional, jadi percontohan, dan menjadi organisasi kelas dunia ya. Sehingga kami bisa belajar juga bagaimana berkolaborasi untuk kebencanaan yang multidimensif. Oke. Ya, hari ini saya menyambut baik kehadiran MDMC. MDMC itu Muhammadiyah Disaster Management Center ya, dari banyak kota se-Indonesia hadir di sini untuk merumuskan gagasan-gagasan, cara-cara terbaru dalam penanggulangan bencana. Nah, saya menyambut baik karena kolaborasi civil society seperti Muhammadiyah ini sangat luar biasa. Dan kami juga ingin belajar di Kota Bandung bagaimana menanggulangi bencana kebencanaan yang ilmunya mungkin sudah lebih banyak dikuasai oleh MDMC, yang gerakan MDMC ini tidak hanya di tanah air ya, dia bencana internasional, terakhir ke Nepal, kemana-mana. Nah, disitulah kita ingin belajar dan saling mendukung. Apalagi dulu saya sekolahnya di Muhammadiyah juga, jadi ada ikatan historis sedikit.
Pak.